Baik, selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak serta Ibu dari PT Dima Group yang telah memberikan kesempatan bagi saya hingga sampai ke tahap ini. Dan sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Asep Ismail Arafat. Saya lahir di Sukabumi pada tanggal 7 April 1998. Pada tahun 2016 sampai tahun 2020, saya masuk ke Universitas Mercu Buana dengan program studi manajemen sumber daya manusia. Ketika saya di dunia perkuliahan, saya mengikuti beberapa kegiatan organisasi, yang dimana diantaranya yaitu pada tahun 2017, saya menjadi panitia event organisasi sebagai di divisi humas. Dan pada tahun 2018, saya kembali dipercaya untuk menjadi panitia event organisasi, kala itu menjabat sebagai mentor. Dan selanjutnya, ketika di tahun 2019, saya direkrut oleh Universitas Mercu Buana untuk menjadi bagian dari divisi marketing yang bisa dibilang dengan marketing support atau student ambassador di Universitas Mercu Buana. Yang dimana tugas dan tanggung jawab saya yang pertama yaitu yang pastinya mempromosikan Universitas Mercu Buana dengan segala penjuru yang saya ketahui. Yang kedua, keunggulan dari Universitas Mercu Buana dibanding keunggulan universitas lain. Dan yang ketiga, jurusan apa saja atau program studi apa saja yang ada di Universitas Mercu Buana. Yang keempat, jalur apa saja yang bisa mendapatkan beasiswa dan caranya bagaimana. Yang pertama, ada jalur akademik dan non-akademik. Dan yang terakhir, saya mengikuti beberapa kegiatan kampus expo yang dilaksanakan oleh sekolah, yang dimana tugas tersebut saya sosialisasi dengan pihak guru, pihak murid, dan pihak orang tua murid. Hal tersebut saya jalankan dari bulan Januari 2019 hingga Desember 2020. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2021 hingga bulan Desember 2022, saya bergabung dengan PT Kocil Express Indonesia sebagai staf aset, yang dimana tugas dan tanggung jawab saya yaitu yang pertama, mengarsipkan dokumen beberapa yang berkaitan dengan aset. Yang kedua, menginput aset-aset, baik itu aset baru, mutasi aset, ataupun aset-aset yang sudah lama. Yang ketiga, melakukan perbaikan aset itu secara berkala. Yang keempat, melakukan pengklaiman produk ketika produk itu rusak yang diakibatkan oleh aset yang tidak bekerja secara maksimal, dan aset tersebut yaitu berbentuk freezer. Dan yang kelima, saya juga diberikan tugas dan tanggung jawab dan dipercaya sebagai PIC administrasi marketing, yang dimana setiap administrasi marketing itu melalui saya terlebih dahulu. Dan saya juga mendapatkan best employer 3 bulan. Yang bulan pertama yaitu pada bulan November 2021, bulan kedua yaitu pada bulan Februari, dan bulan ketiga yaitu pada bulan Maret. Dan yang selanjutnya yaitu saya bergabung dengan PT Anugerah Hargon Medica, lebih tepatnya di bulan Januari 2023 hingga sampai saat ini, yang dimana saya saat ini sebagai Sales and Marketing Consumer Healthy Product. Kenapa saya malah ke Sales and Marketing dan yang sebelumnya saya staff aset? Karena bagi saya sendiri, Sales and Marketing itu ada ketertarikan sendiri buat saya, mengacu kepada pengalaman yang sebelumnya. Saya merasa ada dunia saya di situ, ada vision saya di situ, maka dari itu saya kembali untuk menekuni dari sales and marketing tersebut. Yang dimana tugas dan tanggung jawab saya yang pertama yaitu meliputi beberapa toko-toko, baik itu GT, MTI, dan NKA. Dan yang kedua yaitu yang pastinya menjual produk-produk yang saya backup, yaitu consumer healthy product ke berbagai channel-channel, baik itu GT, MTI, dan NKA. Dan yang ketiga yaitu saya juga melakukan pengklaiman produk atau pengklaiman sebuah program yang dimana dilakukan oleh pihak prinsipal, pihak distributor, dan pihak ketiga yaitu pihak toko. Dan yang kelima yaitu saya juga melakukan retur di National Key Account atau NKA, yang dimana ketika ada retur saya akan melakukan pengecekan
yang dengan sesuai. Pertama, kesesuaiannya itu harus meliputi dari rasa, kedua jenis, ketiga batch. Setelah karakteristik itu terpenuhi, maka klaiman tersebut bisa deal atau bisa berlancar dengan baik. Dan selanjutnya, saya juga tidak hanya menjual produk, tapi juga saya juga menghandle baik itu dari klaiman dari administrasi yang lainnya. Maka dari itu, jam kerja saya yaitu jam 8 itu masuk, sekitar jam 9 atau jam 10 saya keluar, balik lagi ke kantor itu kurang lebih sekitar jam 4 atau jam 5. Nah, dan ketika saya kembali ke kantor, itu hal yang saya lakukan pertama yaitu saya mengecek administrasi yang kurang dari saya apa saja. Yang kedua, saya memonitoring pencapaian saya, toko-toko mana yang sudah mengambil alih, dan jenis-jenis produk apa yang sudah mengambil alih, dan bagaimana untuk hari-hari yang akan datang, dan yang dimana data-data tersebut akan saya laporkan kepada atasan saya. Kemudian masih ada beberapa banyak lagi tugas dan tanggung jawab saya. Secara jabarnya yaitu order tadi, klaim, dan return. Demikian atas perkenalan diri dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Dan mengenai ketertarikan saya kepada PT Dima Group ini, yang pertama, PT Dima Group ada beberapa ketertarikan saya. Kenapa saya ingin bekerja dengan PT? Yang pertama, PT atau cita perusahaan dari PT Dima itu sendiri sudah sangat terkenal di Indonesia. Yang kedua, banyak produk-produk PT atau teman-teman PT yang bergabung dengan yang dimana di antaranya ada pengusaha serta dan produk-produk yang lain. Yang ketiga, saya melakukan riset. PT di kemudian hari ingin mengembangkan bisnis baik itu di dalam industri manufaktur, retail, makanan dan minuman premium. Dan yang ketiga yaitu mengenai job desk yang dimiliki oleh PT Dima itu sendiri, yaitu sebagai business development, yang dimana business development ini berkaitan dengan pengalaman yang saya punya, yaitu sales and marketing. Job desk atau tugas dari business development sama halnya dengan sales and marketing, yaitu mencari pelanggan baru atau mencari relasi baru. Ini berhubungan dengan visi. Yang ketiga, memiliki relasi sesuai pasar yang diinginkan. Maka dari itu, saya yakin ketika saya berusaha untuk menjadi bagian dari perusahaan, saya bisa memberikan kerja yang terbaik karena sesuai dengan pengalaman yang saya punya, sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Dan yang terakhir, harapan saya ketika saya bergabung dengan PT Dima, saya diberikan kesempatan untuk memberikan pelatihan bagi saya, yang dimana pelatihan tersebut akan sangat berguna untuk perusahaan karena akan menunjukkan kinerja saya, yang dimana hasil dari kinerja saya adalah untuk perusahaan itu sendiri. Dan saya berharap ketika saya bergabung dengan PT Dima Group, ada keharmonisan antara satu divisi dan divisi yang lainnya. Dan saya yakin PT Dima sendiri ini sangat sejahtera untuk baik karyawannya sesuai dengan riset yang saya miliki. Maka dari itu, saya harap saya dapat bergabung dengan Bapak atau Ibu menjadi bagian dari tim PT Dima Group. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat pagi.